perumahan ini untuk masalah sampah dulu dimanja. Karena di samping sebelah barat perumahan ini ada kayak empang. Semua warga sini buangnya sampah ke empang. Berjalannya waktu empang akhirnya tinggi, meluap kan. Kita berpikir, apa kita harus begini terus, berdekatan dengan sampah. Berjalannya waktu, makin penuh, aromanya kalau orang dingin itu kan embun ya. Ini kabutnya itu kabut asap sampah. Itu kan kurang sehat untuk warga kita. Kedua, begitu hujan meluap, sampah terkirim ke kita lagi, meluap ke warga lagi. Terus jadi kotor kan jalanan. Memang betul ini salah satu keresahan yang kami rasakan di Kelurahan Pabuaran Tumpeng, terutama khususnya ya. Dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh beberapa masyarakat di daerah lain, terutama permasalahan sampah. Karena posisi sampah pembuangannya dulu itu di samping rumah, dan kebetulan memang itu salah satu galian pasir atau empang yang tidak pernah digunakan. Nah, sampah dibuang sudah berpuluh-puluh tahun. Dibuang di samping rumah dan lokasinya dekat sekali dengan perumahan masyarakat. Nah, dari keresahan itulah makanya kami mencoba untuk mendapatkan satu solusi pengolahan sampah di masyarakat sekitar untuk menangani sampah-sampah yang memang selama ini menjadi kendala di masyarakat. Dari situlah kita ngobrol, mencari solusi, dan akhirnya yaitu kita punya program pengolahan sampah di perumahan, di tengah-tengah perumahan. Nah, dari situlah timbul ide-ide dari kami dan teman-teman yang lain untuk membuat pengolahan sampah skala kawasan di tengah permukiman ini. Karena dengan adanya pengolahan sampah di tengah permukiman ini, secara tidak langsung itu akan menjadi solusi untuk masalah sampah liar yang ada di dekat permukiman kami. Karena dengan ada pengolahan sampah ini, maka warga tidak lagi membuang sampah di tempat yang lama, di tempat sampah liar itu. Akhirnya semua terkelola di pengolahan sampah yang sekarang berdiri ini. Jadi kita punya dua sistem, ada pengelolaan, ada pengolahan sampah. Artinya pengelolaan itu pengelolaan secara manajemen sistem skala kawasan satu kelurahan. Dan pengolahan itu ya yang langsung masuk ke sini. Jadi memang ada yang sistem jemput di masyarakat, ada yang bukan jemput, drop zone di masyarakat. Jadi mereka buang ke situ, dijemput di situ. Ada yang langsung door to door ke rumah masing-masing. Nah, untuk warga sendiri, dengan adanya tempat pembuangan sampah terpadu ini yang kita kelola, merasa terbantu. Karena apa? Kita rutin, kita punya jadwal. Jam 6, petugas sampah ini sudah keluar. Dan warga sudah secara sukarela sudah menyiapkan sampah yang akan dibuang itu di pagar, atau mungkin di depan, yang di box itu sebagainya. Jadi sudah disiapkan. Dan rutin setiap hari diambil. Karena apa? Untuk kami sampah jangan sampai nginep. Kalau sampah nginep pasti bau. Nah, dengan rutinitas dan pengambilan sampah yang rutin, warga merasa senang. Artinya kan bersih terus tempatnya. Jadi kami itu punya satu filosofi, artinya dari pengolahan sampah itu nantinya akan bisa circle terhadap pengolahan lingkungan secara keseluruhan, yang terutama tadi dibilang kampung hijau ya. Bahkan sekarang lebih ke ranah Proklim, program kampung iklim yang sekarang memang sedang digalakan oleh pemerintah pusat bahkan di dunia ini ya. Jadi dari sampah itu
dia kalau di Proklim ada 2 mitigasi dan adaptasi, artinya ada 2 sistem yang berjalan. Nah, dari sampah itu kita kelola, dia bisa circle, contohnya gini, dari sampah dia bisa menghasilkan pupuk. Nah, dari pupuk nanti larinya ke tanaman, nah kan itu penghijauan. Oke, dari sampah kita membersihkan dari saluran air, berarti kan si saluran nanti akan tidak bermasalah, tidak mampet kan itu. Nah, dari sampah ketika memang dikelola dengan baik, yang tadinya menjadi buangan liar, bau tidak sedap, ketika dikelola kan akan apa ya, tersekat dalam satu sistem yang baik dan tidak mencemari wilayah. Jadi itu dari sampah kita bisa melakukan pengelolaan lingkungan secara keseluruhan, karena memang dari sampah itu manfaatnya nanti bisa circle lagi untuk pengelolaan lingkungan itu. Kalau kami bilang, ilmu tertinggi dalam pengelolaan sampah adalah pemilahan sampah. Secanggih apapun alat untuk mengelola sampah, kalau tidak dipilah dari sumbernya nih, dia ada masa lifetime, akan cepat rusak atau segala macam. Untuk saat ini sih salah satu dukungan kami adalah menyiapkan sarana prasarana untuk pengelolaan sampah gitu. Kita di TPST ini dari baik mesin, gedung dan lain sebagainya operasional kita support dari pemerintah kota. Tetapi memang kita harapkan ke depannya, karena memang terus terang wilayah kami banyak gitu, ada 104 kelurahan dan diharapkan sih masing-masing kelurahan mulai mandiri lah gitu kan. Kita tetap bisa support sarana prasarana maupun sebagian operasional bisa kita support keseluruhan nantinya gitu. Tapi diharapkan dia bisa berkembang sendiri dengan mulai mandiri lah. Bagaimana dia bisa menghasilkan ekonomi sirkulernya dari pengelolaan sampah ini untuk mendanai operasionalnya. Jadi salah satu himbauan yang selalu kami sampaikan untuk masyarakat bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu kan. Jadi masyarakat, pemerintah, stakeholder yang lain juga kami himbau untuk bisa ikut berperan serta dalam mengelola sampah ini. Apapun bentuknya, baik dalam sisi pendanaan, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, kita harapkan sih bisa berkolaborasi lah dalam satu kota. Kita berharap kegiatan ini, pergerakan ini, perubahan mindset itu lebih luas lagi dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat lebih sadar lagi bahwa ketika tidak bertindak sekarang, itu akan menjadi masalah di masa depan. Dan kami berharap kegiatan ini akan semakin meluas. Syiar ini akan semakin meluas dan semakin lebih banyak yang melakukan, karena tadi kita butuh teman-teman lain untuk bergerak.